Sahabat lansia, pernahkah terlintas rasa khawatir dalam hati? Bagaimana nanti bila usia semakin bertambah dan kita tidak selalu bisa mengandalkan keluarga? Banyak orang tua diam-diam menyimpan rasa takut akan menjadi beban. Padahal kenyataannya, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari separuh lansia di dunia justru memiliki keinginan kuat untuk tetap mandiri. Mereka ingin menjalani hari dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bahagia tanpa harus merepotkan anak-anak. Kabar baiknya, hal itu bukan mimpi. Kita bisa mulai dari langkah sederhana yang bisa dilakukan sendiri. Dalam video ini kita akan membahas 7 kunci penting agar sahabat tetap sehat, mandiri, dan bahagia di usia senja. Semua kunci ini sederhana, mudah dipraktikkan, dan tidak memerlukan biaya mahal. Jadi sahabat tidak perlu merasa takut menghadapi masa tua. Yuk, mari kita mulai dengan kunci pertama, yang berkaitan langsung dengan kekuatan tubuh kita sehari-hari. Sahabat lansia, kunci pertama agar tetap sehat di usia tua adalah menjaga tubuh tetap aktif. Banyak orang mengira olahraga hanya cocok untuk anak muda. Faktanya, menurut penelitian dari Harvard Medical School, aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, senam pelan, atau bersepeda santai bisa menurunkan risiko jatuh hingga 30% pada lansia. Gerakan sederhana ini menjaga otot tetap kuat dan sendi tetap lentur. Namun, aktivitas fisik saja belum cukup. Tubuh kita juga butuh asupan gizi yang mendukung kekuatan otot. Salah satu sayur yang sangat baik adalah bayam. Bayam kaya zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga otot tidak cepat lemah. Selain itu, bayam juga mengandung vitamin C dan folat yang membuat tubuh lebih segar. Tips praktisnya, rebus bayam sebentar saja agar vitaminnya tidak hilang, lalu nikmati bersama jagung rebus atau tempe goreng sebagai sumber energi tambahan. Murah, enak, dan menyehatkan. Setelah tubuh terasa lebih aktif, apa langkah berikutnya agar pikiran juga tetap jernih di usia lanjut? Sahabat lansia, tubuh yang kuat harus diimbangi dengan pikiran yang jernih. Penurunan daya ingat sering jadi masalah besar di usia lanjut. Menurut American Psychological Association, lansia yang rutin melatih otak dengan membaca, menulis, atau belajar hal baru cenderung lebih lambat mengalami penurunan memori. Artinya, menjaga otak tetap aktif sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Nah, agar otak bekerja maksimal, makanan juga punya peran. Salah satu sayuran terbaik untuk mendukung kesehatan otak adalah brokoli. Brokoli kaya vitamin K dan senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Konsumsi rutin bisa mendukung daya ingat tetap tajam. Tips praktisnya, tumis brokoli sebentar dengan bawang putih agar tetap renyah. Lalu padukan dengan nasi merah sebagai sumber energi stabil. Porsi kecil tapi rutin jauh lebih baik daripada jarang-jarang. Dengan pikiran yang lebih jernih, sahabat akan merasa lebih mandiri mengambil keputusan sehari-hari. Nah, setelah tubuh dan pikiran, mari kita bahas kunci berikutnya yang menyangkut ketenangan hati. Sahabat lansia, tubuh kuat dan pikiran jernih akan semakin sempurna jika hati juga tenang. Banyak orang tua merasa kesepian atau cemas di usia lanjut. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, rasa stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan mempercepat penuaan sel. Namun kabar baiknya, hati yang tenang bisa dilatih. Salah satu cara sederhana adalah dengan rutin melakukan pernapasan dalam atau meditasi ringan setiap pagi. Nah, dukungan dari makanan juga penting. Salah satu sayur yang bisa membantu menenangkan hati adalah labu kuning. Labu kaya magnesium dan triptofan alami, yang menurut penelitian dapat membantu menstabilkan suasana hati dan memperbaiki kualitas tidur. Tips praktisnya, rebus labu kuning lalu haluskan menjadi bubur lembut yang bisa disantap hangat pada pagi atau sore hari. Rasanya manis alami tanpa gula tambahan. Dengan hati yang lebih tenang, sahabat akan lebih siap menjalani hari-hari tanpa bergantung pada orang lain. Setelah hati terasa damai, apalagi kunci penting berikutnya yang perlu kita bahas? Sahabat, kunci berikutnya adalah menjaga hubungan sosial.
Banyak penelitian menyebutkan bahwa lansia yang memiliki interaksi sosial aktif lebih jarang mengalami depresi dan bahkan bisa hidup lebih lama. University of Michigan menemukan bahwa orang tua yang sering berinteraksi dengan teman atau komunitas memiliki kesehatan jantung lebih baik. Artinya, sahabat tidak boleh menutup diri di rumah saja. Carilah kesempatan untuk bertemu, meski sekadar ngobrol ringan di warung atau ikut kegiatan posyandu lansia. Untuk mendukung stamina ketika bersosialisasi, sahabat bisa menambahkan wortel dalam menu harian. Wortel kaya beta-karoten yang mendukung kesehatan mata, sehingga sahabat bisa tetap nyaman membaca, menulis, atau melihat wajah orang terdekat. Tips praktisnya, buat jus wortel segar dengan tambahan jeruk agar rasa lebih segar dan vitamin C lebih banyak. Minum di pagi hari sebelum beraktivitas, supaya tubuh lebih bersemangat bertemu orang lain. Nah, setelah membahas hubungan sosial, mari kita lanjut ke kunci berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu kualitas tidur. Sahabat lansia, tidur cukup sering dianggap remeh, padahal ini kunci kesehatan di usia lanjut. Banyak yang mengeluh susah tidur, sering terbangun, atau tidur terlalu larut malam. Menurut National Sleep Foundation, lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam berisiko lebih tinggi mengalami penurunan daya tahan tubuh dan mood buruk. Solusinya adalah menjaga pola tidur dengan rutinitas sederhana, misalnya tidur di jam yang sama setiap hari dan menghindari kopi di sore hari. Dari sisi makanan, sahabat bisa mengonsumsi kangkung. Kangkung ternyata kaya magnesium yang membantu tubuh lebih rileks, sehingga kualitas tidur lebih baik. Tips praktisnya, tumis kangkung dengan sedikit bawang putih tanpa terlalu banyak minyak, lalu nikmati di malam hari bersama nasi hangat. Rasanya lezat sekaligus menenangkan tubuh. Tidur cukup membuat sahabat lebih segar di pagi hari dan siap menjalani aktivitas tanpa cepat lelah. Nah, setelah tidur berkualitas, mari kita bahas kunci lain yang jarang dibicarakan tetapi sangat penting, yaitu keuangan di usia tua. Sahabat, keuangan di usia lanjut sering jadi sumber kekhawatiran. Banyak orang tua merasa takut menjadi beban anak karena masalah biaya sehari-hari. Padahal menurut survei AARP, lansia yang memiliki tabungan kecil tapi teratur justru merasa lebih tenang dibanding mereka yang bergantung sepenuhnya pada keluarga. Itu artinya, kemandirian finansial tidak harus dengan jumlah besar, yang penting cukup untuk kebutuhan harian. Nah, kesehatan tubuh juga bisa didukung dari makanan yang murah meriah. Salah satunya adalah kol. Kol kaya vitamin C yang menjaga daya tahan tubuh, serta serat yang baik untuk pencernaan. Tips praktisnya, sahabat bisa membuat sup kol sederhana dicampur tomat dan bawang merah. Murah, enak, dan bisa jadi lauk pendamping nasi. Dengan menjaga pola makan sederhana, sahabat bisa menghemat pengeluaran sekaligus tetap sehat. Jadi, tidak perlu takut hidup mandiri. Nah, setelah membahas keuangan, mari kita lanjutkan pada kunci lain yang membuat hidup terasa lebih penuh makna, yaitu rasa syukur. Sahabat lansia, rasa syukur adalah kunci yang sering dilupakan, padahal sangat berpengaruh pada kesehatan. Menurut penelitian dari University of California, orang yang rutin menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap hari memiliki kualitas tidur lebih baik dan lebih jarang sakit kepala. Mengucap syukur membuat hati lebih lapang dan pikiran lebih positif. Untuk mendukung tubuh agar lebih kuat menjalani rasa syukur itu, sahabat bisa mengonsumsi kacang panjang. Sayur ini kaya vitamin B kompleks yang mendukung energi dan membantu tubuh tidak cepat lelah. Tips praktisnya, tumis kacang panjang dengan tempe dan sedikit cabai agar terasa gurih dan enak. Porsi kecil tapi rutin sudah cukup untuk mendukung tubuh tetap bertenaga. Dengan hati yang bersyukur, sahabat akan lebih bahagia meskipun hidup sederhana. Nah, setelah kita membahas rasa syukur, mari kita masuk ke motivasi penting agar sahabat tidak hanya sehat, tapi juga lebih percaya diri di usia senja. Sahabat, jangan lupa bahwa setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah kemenangan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang baru mulai olahraga atau makan sehat di usia 60-an pun tetap bisa merasakan manfaat besar. Misalnya, Harvard Health menyebutkan bahwa perubahan gaya hidup sehat selama 2 bulan saja sudah bisa menurunkan tekanan darah pada lansia. Jadi jangan menyerah hanya karena merasa sudah tua. Dengan tubuh yang kuat,
pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan hubungan sosial yang baik. Sahabat punya modal besar untuk hidup mandiri. Tambahkan dukungan dari sayuran sehat yang mudah didapat, dan sahabat akan merasakan perubahan nyata. Yuk, kita teruskan perjalanan ini dengan membahas kunci berikutnya yang berkaitan dengan menjaga kebersihan diri sehari-hari, sesuatu yang sederhana tapi sering dilupakan. Sahabat lansia, kunci sehat berikutnya adalah menjaga kebersihan diri. Jangan dianggap sepele, karena kebersihan bisa langsung memengaruhi kesehatan. Menurut WHO, kebersihan tangan saja mampu menurunkan risiko infeksi hingga 40%. Lansia yang rajin menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan rumah terbukti lebih jarang terkena penyakit kulit maupun pencernaan. Kebersihan juga membuat kita merasa lebih percaya diri saat bertemu orang lain. Untuk mendukung kesehatan kulit, sahabat bisa mengonsumsi tomat. Tomat kaya likopen, antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan membuatnya tetap segar. Tips praktisnya, buat jus tomat segar tanpa gula tambahan atau tambahkan potongan tomat ke dalam salad sederhana. Rasanya enak dan segar. Dengan tubuh yang bersih dan kulit yang sehat, sahabat akan lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Setelah membahas kebersihan, mari kita bahas kunci berikutnya yang tak kalah penting, yaitu melatih otak agar tetap aktif dan tidak cepat pikun. Sahabat, salah satu tantangan besar di usia tua adalah pikun atau mudah lupa. Menurut Alzheimer's Association, latihan otak sederhana seperti membaca, menulis catatan harian, atau bermain teka-teki bisa menunda gejala pikun. Otak ibarat otot, semakin sering dilatih, semakin kuat pula fungsinya. Nah, makanan juga berperan penting untuk mendukung kesehatan otak. Salah satu sayuran yang bisa sahabat andalkan adalah seledri. Seledri kaya antioksidan flavonoid yang melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Tips praktisnya, campurkan seledri ke dalam sup ayam atau bakso agar lebih segar dan harum. Porsinya tidak perlu banyak, yang penting rutin. Dengan pikiran yang tajam, sahabat bisa tetap mandiri mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari. Setelah membahas otak, mari kita lanjut ke kunci berikutnya yang mendukung energi tubuh, yaitu asupan cairan dan hidrasi yang cukup. Sahabat lansia, hidrasi sering terlupakan padahal tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Menurut National Institute on Aging, lansia lebih rentan dehidrasi karena rasa haus menurun seiring bertambahnya usia. Kekurangan cairan bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Maka sahabat perlu memastikan cukup minum setiap hari, minimal 8 gelas. Untuk mendukung hidrasi dan kesehatan pencernaan, sahabat bisa mengonsumsi timun. Timun kaya air, vitamin K, dan serat yang membantu tubuh tetap segar serta lancar buang air besar. Tips praktisnya, iris tipis timun lalu campur dengan sedikit garam dan cuka sebagai lalapan segar di meja makan. Mudah, murah, dan menyegarkan. Dengan tubuh yang terhidrasi baik, sahabat akan lebih bersemangat menjalani hari. Nah, setelah membahas cairan, mari kita masuk ke kunci berikutnya yang menyangkut hal sangat penting, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Sahabat, meskipun kita ingin mandiri, bukan berarti kita mengabaikan peran tenaga medis. Pemeriksaan kesehatan rutin membantu mendeteksi masalah sejak dini. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes sering tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol minimal setahun sekali bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, untuk mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, sahabat bisa menambahkan buncis dalam menu. Buncis kaya serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Tips praktisnya, tumis buncis dengan bawang merah dan sedikit cabai agar terasa lebih nikmat. Dengan rajin periksa kesehatan dan didukung pola makan sehat, sahabat bisa tetap mengendalikan tubuh sendiri tanpa menunggu masalah menjadi serius. Nah, setelah pemeriksaan kesehatan, mari kita bahas kunci berikutnya yang memberi makna lebih besar, yaitu peran ibadah dan spiritualitas dalam hidup lansia. Sahabat lansia, spiritualitas atau ibadah sesuai keyakinan masing-masing adalah kunci besar dalam menjaga kesehatan mental.
Menurut sebuah penelitian di Duke University, lansia yang rutin beribadah atau melakukan aktivitas spiritual cenderung lebih tenang, jarang depresi, dan memiliki tekanan darah lebih stabil. Spiritualitas memberikan rasa tujuan hidup, yang membuat kita tidak merasa sendirian meski anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing. Untuk mendukung ketenangan batin, sahabat bisa mengonsumsi bayam hijau yang kaya asam folat yang berperan penting dalam produksi hormon serotonin, yang mendukung suasana hati lebih baik. Tips praktisnya, buat sayur bening bayam dengan tambahan jagung manis agar rasanya segar. Dengan hati yang tenang karena ibadah, sahabat akan merasa lebih kuat menghadapi segala situasi. Nah, setelah membahas spiritualitas, mari kita masuk ke motivasi berikutnya agar sahabat makin percaya diri menjalani masa tua. Sahabat, jangan pernah meremehkan kemampuan diri. Usia lanjut bukan akhir dari segalanya, justru saat terbaik untuk menikmati hidup dengan cara baru. Menurut sebuah laporan dari WHO, banyak lansia yang tetap aktif berkarya di usia 70-an bahkan 80-an, mulai dari berkebun, berjualan kecil, hingga menjadi sukarelawan di masyarakat. Semua itu membuat hidup terasa lebih bermakna. Ingatlah, setiap hari sahabat bangun pagi dengan tubuh sehat adalah anugerah besar. Tambahkan asupan bergizi dari sayur sederhana yang mudah ditemukan di pasar, dan sahabat sudah punya modal utama untuk berkarya. Jangan takut gagal, jangan minder, karena setiap langkah kecil adalah prestasi. Yuk, kita teruskan semangat ini dengan membahas kunci berikutnya yang sering diabaikan, yaitu pentingnya menjaga hobi dan aktivitas yang menyenangkan di usia tua. Sahabat lansia, hobi adalah kunci bahagia yang kadang tidak disadari. Menurut Journal of Aging Studies, lansia yang memiliki hobi rutin seperti berkebun, melukis, merajut, atau sekadar merawat tanaman hias cenderung lebih jarang merasa kesepian. Hobi membuat hari-hari terasa berwarna dan memberi rasa pencapaian. Untuk mendukung energi agar tetap bisa menjalani hobi, sahabat bisa mengonsumsi terong. Terong kaya antioksidan nasunin yang baik untuk kesehatan otak dan melawan penuaan sel. Tips praktisnya, terong bisa dibakar lalu disajikan dengan sambal sederhana agar lebih nikmat. Dengan hobi dan makanan sehat, hidup sahabat tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga bahagia secara mental. Nah, setelah membahas hobi, mari kita lanjut ke kunci berikutnya yang berkaitan dengan keamanan fisik di rumah. Sahabat, keamanan di rumah sering dilupakan padahal sangat penting untuk lansia. Banyak kecelakaan kecil seperti tergelincir di kamar mandi atau tersandung di ruang tamu terjadi karena rumah tidak diatur ramah lansia. Menurut CDC, jatuh adalah penyebab utama cedera pada orang lanjut usia. Untuk mencegahnya, sahabat bisa memasang alas anti-selip di kamar mandi, memastikan pencahayaan cukup, dan menyingkirkan barang-barang yang menghalangi jalan. Dari sisi makanan, sahabat bisa mengonsumsi kacang hijau. Kacang hijau kaya protein nabati dan vitamin B yang membantu otot tetap kuat, sehingga risiko jatuh berkurang. Tips praktisnya, buat bubur kacang hijau hangat yang lembut dan mudah dicerna. Dengan tubuh yang kuat dan rumah yang aman, sahabat bisa hidup lebih mandiri. Nah, setelah membahas keamanan, mari kita lanjut ke kunci berikutnya yaitu menjaga lingkungan sosial tetap positif. Sahabat lansia, lingkungan sosial sangat memengaruhi kebahagiaan. Bila sahabat dikelilingi orang-orang yang suka mengeluh atau berpikiran negatif, suasana hati pun ikut terbawa. Menurut penelitian dari Harvard Study of Adult Development, hubungan positif adalah faktor paling besar yang membuat seseorang panjang umur dan bahagia. Itu artinya, sahabat perlu memilih teman atau lingkungan yang memberi semangat, bukan yang menguras energi. Untuk menjaga energi positif, sahabat bisa mengonsumsi paprika merah. Paprika merah kaya vitamin C yang membantu tubuh lebih segar dan meningkatkan daya tahan. Tips praktisnya, iris paprika lalu campur ke dalam omelet telur agar lebih berwarna dan sehat. Dengan tubuh segar dan hati yang ceria, sahabat bisa lebih mudah menjaga lingkungan tetap positif. Nah, setelah membahas lingkungan, mari kita masuk ke motivasi penutup sebelum kesimpulan. Sahabat, ingatlah bahwa setiap langkah menjaga kesehatan adalah hadiah untuk diri sendiri. Tidak peduli berapa usia sahabat sekarang, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup. Jangan merasa sendirian,
Karena sahabat punya kekuatan dalam diri untuk tetap sehat dan bahagia tanpa harus bergantung penuh pada keluarga. Mulailah dari hal kecil, seperti jalan pagi, masak sayur segar, atau berbincang ringan dengan tetangga. Semua itu adalah bagian dari kunci hidup mandiri. Semangat sahabat sangat berharga, dan dengan motivasi yang kuat, hidup di usia senja bisa terasa indah. Yuk, kita tutup dengan kunci terakhir sekaligus pesan penutup agar sahabat bisa semakin mantap melangkah. Sahabat lansia, kita sudah membahas 7 kunci penting untuk hidup sehat dan bahagia di usia tua tanpa harus bergantung penuh pada keluarga. Mulai dari menjaga tubuh tetap aktif, melatih otak, menenangkan hati, mempererat hubungan sosial, tidur cukup, mengatur keuangan, bersyukur, hingga menjaga kebersihan, hobi, dan lingkungan yang positif. Semua kunci ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan sehari-hari. Ingatlah, mandiri bukan berarti sendirian, tapi mampu merawat diri sendiri dengan rasa syukur dan semangat. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis bila sahabat memiliki kondisi khusus. Dan yang paling penting, mari terus saling mendukung sebagai sesama sahabat lansia. Like, share, dan komen pengalaman Anda agar lebih banyak orang terinspirasi untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja.